Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Hilna Rumanto dengan NIM 11.1241-00863. Dan pada kesempatan ini akan memaparkan terkait analisis keterbukaan informasi dan pelayanan publik berdasarkan artikel yang berjudul Public Information Disclosure and Adaptive Governance, an Emerging Market Case sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas K dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa SHMH. Dan selanjutnya kita akan melihat mengapa penelitian dari artikel ini penting. Saat ini masyarakat semakin aktif mencari dan mengawasi informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diakses sehingga dituntut terhadap transparansi juga semakin tinggi. Namun dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik belum selalu berjalan sesuai harapan. Masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk terkait dengan hambatan. Keterbukaan informasi publik masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah masih adanya kecenderungan dalam birokrasi untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi publik juga belum merata. Artinya tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan sarana yang sama untuk memperoleh informasi publik. Dan juga yang terakhir, ada rendahnya literasi digital yang menjadi faktor yang dapat menyebabkan informasi yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan dampak yang didapatkan dari hambatan tersebut. Yang pertama, menurunnya transparansi pemerintah. Hambatan dalam akses informasi membuat masyarakat sulit mengetahui dan juga memahami kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, berkurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat akan kesulitan memberikan masukan ataupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Dan yang ketiga, melemahnya fungsi pengawasan publik. Artinya keterbatasan informasi menyebabkan masyarakat tidak dapat mengetahui atau melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara optimal. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam artikel ini, yaitu adaptive governance. Di sini saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama, mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Artinya keterbukaan informasi itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, namun memerlukan keterlibatan masyarakat, media, akademisi, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, menciptakan sistem yang lebih fleksibel. Artinya pemerintah harus mampu merespon perubahan dan juga tantangan baru dengan cepat tanpa terjebak dengan birokrasi yang kaku. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Artinya kebijakan keterbukaan informasi perlu dievaluasi secara berkala agar dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Baik, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan kaitan antara artikel ataupun pembahasan ini dengan keterbukaan informasi publik. Karena menurut saya pribadi, artikel ini cukup memberikan pandangan yang menarik, karena artikel ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan menyediakan informasi melalui website maupun platform digital, melainkan keberhasilan keterbukaan informasi juga ditentukan oleh kemudahan akses, kualitas informasi, dan juga kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang ada. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses informasi, tapi artikel ini menegaskan bahwa masih terdapat hambatan berupa budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka dan kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus dipahami sebagai upaya menciptakan transparansi yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sekarang kita akan melihat kaitannya dengan pelayanan publik. Dan seperti yang kita semua ketahui, pelayanan publik yang baik bukan diukur dari seberapa cepat pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat, tetapi diukur dari seberapa jelas informasi tersebut dapat dimengerti dan juga diterima oleh masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas. Informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, biaya, dan juga jangka waktu pelayanan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan secara lebih mudah dan juga transparan. Namun, artikel ini juga mengingatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik belum tentu dapat menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik. Apabila informasi masih sulit dipahami dan juga tidak dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, maka tujuan pelayanan publik yang efektif belum tercapai. Karena itu kita dapat melihat bahwa keterbukaan informasi dan juga pelayanan publik sebenarnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena semakin terbuka dan mudah diaksesnya suatu informasi mengenai pelayanan, maka semakin besar pula peluang terciptanya pelayanan publik yang transparan dan juga berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah membaca artikel ini, terdapat beberapa hal yang menurut saya dapat dianalisis lebih lanjut. Yang pertama, artikel ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan merupakan satu-satunya solusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Artikel ini menunjukkan bahwa teknologi hanyalah alat, seperti website yang dapat dibuat, dokumen yang dapat diunggah, dan informasi yang dapat dipublikasikan setiap hari. Akan tetapi apabila informasi yang disajikan sulit dipahami, maka tujuan keterbukaan informasi tetap tidak akan tercapai secara optimal. Kemudian yang kedua, budaya birokrasi masih menjadi tantangan yang cukup besar. Artinya meskipun regulasi mengenai keterbukaan informasi sudah tersedia, tapi dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa masalah keterbukaan informasi bukan soal permasalahan teknologi ataupun aturan hukum, tapi juga berkaitan dengan pola pikir dan budaya organisasi dalam birokrasi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah peran masyarakat yang juga menentukan. Dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat relevan dengan era digital saat ini. Informasi dapat tersedia dalam jumlah yang sangat besar, akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk mencari dan juga memahami informasi yang mereka peroleh. Karena itu, peningkatan literasi informasi juga perlu menjadi perhatian, bukan hanya peningkatan jumlah informasi yang dipublikasikan. Dan dari keseluruhan pembahasan artikel, kita dapat melihat bahwa keberhasilan keterbukaan informasi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak informasi tersebut tersedia, tapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan jika masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh informasi, maka barulah tujuan keterbukaan informasi dapat dikatakan tercapai secara nyata. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi masyarakat. Hambatan tersebut meliputi budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbuka, keterbatasan akses informasi, dan juga rendahnya literasi informasi dan digital. Sebagai solusi, pada artikel ini menawarkan pendekatan adaptive governance yang menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan juga pembelajaran berkelanjutan. Pada akhirnya, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.